Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan sehingga kita bisa kembali bermuajahah melalui daring untuk melanjutkan materi pelajaran kita, yakni pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umur kita, dalam ilmu kita dan amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-8. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya minta satu orang dari peserta yang ikhwan mungkin bila ada yang hadir untuk membacakan hadisnya, matannya, silahkan. Ada yang hadir dari ikhwan, Pak Apri? Belum, Ustaz. Nggak ada sama sekali ya? Ya, belum hadir. Baik, Pak Apri mungkin bacakan dulu, Pak Apri, mohon maaf. Ya. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, barakallahu fiik, Pak Apri. Terima kasih untuk bantuannya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadis yang ke-8 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau membawakan hadis ini dan memberikan subjudul dengan judul hurmah, artinya haramnya, ya, dam. Dam artinya di sini darah seorang muslim, ya, wa ma lihi, ya, dan hartanya. Nih, kaidah asal seorang muslim itu di dalam sebuah kaidah dikatakan kaidah
asalnya darah seorang muslim itu adalah haram, ya. Hukum asal, sekali lagi, hukum asal darah dan harta seorang muslim itu adalah haram. Ini dia, ya. Taib, kita bacakan dulu an Ibni Umar, ya, dari Ibn Umar, dari anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya. Ibnu Umar ini nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah. Yang mana nama beliau itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Qurashi. Ya, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurashi, seorang dari kalangan Quraisy Al-Adawi. Nama kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman atau Abdurrahman. Ya, Abu Abdurrahman atau Abdurrahman. Ini nama kunyah beliau. Beliau ini termasuk sahabat yang dikategorikan sahabat-sahabat yang umurnya masih kecil tapi sudah menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW dan memiliki keutamaan. Di antara para sahabat yang usianya masih belia, di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, ya, dan lain-lain. Disebutkan dalam biografi beliau bahwa Abdullah bin Umar ini beliau usianya baru berusia 6 tahun ketika dia membaiat masuk Islam dengan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, para ulama sejarah mengatakan bahwasanya beliau itu lahir 2 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi. Beliau lahir. Disebutkan bahwa ketika usia 6 tahun, ya 4 tahun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, beliau dengan ayahnya ikut masuk Islam. Ya, dan Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat getol di dalam mencontoh atau disebut dengan ittiba, ya, di dalam mengikuti contoh mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Beliau ini termasuk sahabat yang sangat getol. Bahkan sampai ada yang mengatakan beliau ini gila kalau istilahnya mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW. Di antara bentuk contoh beliau bagaimana sangat gilanya mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW, istilahnya ekstrimnya seperti itu, bukan gila beneran ya, istilahnya ekstrimnya di dalam mencontoh Nabi Muhammad SAW adalah beliau pernah singgah di satu tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW berjalan melewati sebuah pohon, kemudian beliau singgah di sana. Ibnu Umar tidak ada hajat walaupun nggak punya hajat ya untuk singgah di sana karena ingin mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW. Beliau singgah di pohon tersebut ya karena ingin mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW, padahal beliau nggak ada hajat. Hajatnya hanya sekedar ingin mencontoh meniru Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau ini orang yang sangat ekstrim di dalam meniru perbuatan Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam hal-hal yang istilahnya tidak ada kaitannya sedikit pun dengan agama sebetulnya, ya, karena ingin mendapatkan fadilah keutamaan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu juga diantaranya adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya afsus salam fima bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Abdullah bin Umar beliau sengaja masuk pasar ya hanya untuk memberikan salam kepada orang-orang yang di pasar, ingin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mungkin zaman sekarang Bapak Ibu ya, masuk pasar nggak ada niatan untuk jual atau beli di pasar, tapi hanya sekedar untuk memberikan salam kepada orang-orang di pasar, mungkin dianggap wah ini orang aneh, orang gila bahkan ya, karena sekarang sunnah terasing ya, karena sekarang sunnah terasing. Makanya
Rasulullah SAW pernah mengabarkan bada'al Islamu goriban. Islam itu diawali dengan pertamanya adalah goriban, asing kondisinya, ya, asing. Awal dimulai Islam itu dengan keterasingan. Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tauhid, qulu la ilaha illallah, ya, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah yang tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka aneh. Yang selama itu mereka menyembah kepada banyak Tuhan, kok sekarang Muhammad menyerukan untuk menyembah kepada Tuhan yang satu? Kan ini aneh kata mereka, ya. Aja'alal alihata ilahan wahida. Allah abadikan ucapan mereka. Apakah dia hendak, Muhammad itu hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang ada hanya menjadi satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab kata mereka. Sungguh ini merupakan perkara yang aneh, ya. Ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Wa sayaudu ghoriban kama bada, dan Islam akan kembali terasing seperti di awal munculnya Islam itu sendiri. Fatuba lil ghuraba, maka sebuah pohon tuba yang ada di surga bagi orang-orang yang terasing, atau berbahagialah bagi orang-orang yang terasing. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di tengah-tengah umat yang telah banyak dimatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka jangan kita merasa minder, bersedih hati dan lain sebagainya, ya. Justru itu merupakan sebuah kemuliaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menginginkan kebaikan kepada kita, ya, yang diberikan kesempatan untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar ini merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk memiliki ranking kedua, ya. Ranking kedua di dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Hurairah, ya, setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ranking pertama di dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW paling banyak beliau, ya. Disebutkan Abdullah bin Umar ini meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW sekitar 2.600-an hadis dari Rasulullah SAW, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua, ya. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Kalau disebutkan dalam hadis radhiyallahu taala anhuma, ini berarti sudah bisa kita pastikan sang perawi dengan ayahnya tersebut merupakan sama-sama kedudukannya sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, ya. Sahabat itu kriterianya adalah bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman, ya. Kemudian setelah itu dia juga syaratnya adalah wafat dalam kondisi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kategori sahabat. Jadi kalau ada orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman, setelah itu dia murtad dan mati di atas kemurtadan, berarti bukan dikategorikan sebagai sahabat, ya. Begitu juga sebaliknya, dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak beriman sampai matinya, maka bukan dikategorikan sebagai seorang sahabat, ya. Nah, begitu juga dengan orang yang sejaman dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah bertemu dengan Nabi, dan dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW melalui mungkin perantara para sahabat sezaman dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu, maka tidak dikategorikan sebagai sahabat, ya. Namun mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala seperti pahalanya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita berdoa semoga dianugerahkan seperti itu, ya. Anna di sini artinya bahwasanya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintahkan. Aku diperintahkan. Dalam bentuk sigoh mabni lil majhul, fi'il madhi majhul, ya. Di sini tidak disebutkan siapa yang memerintahkannya karena lil ma'lum, ya, karena sudah diketahui siapa yang memerintahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya,
Karena sudah diketahui pelakunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. An, ya, untuk an ini artinya untuk uqatila, memerangi. Ya. An-nasa, orang-orang atau manusia. Hatta, sampai yashhadu, yashhadu artinya bersaksi. Alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang benar, yang hak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus sholata, wa yuqimu artinya mendirikan sholah, ya, sholat. Wa yu'tu, dan menunaikan atau membayar, ya, membayar atau menunaikan zakat. Ya, nanti yang kita sebutkan pengertian dari sholat, zakat itu sendiri. Fa'idha, maka bila, di sini ya, bila fa'alu, mereka melakukan, mengerjakan atau melakukan sama saja. Dzalika, hal itu, asomu, mereka telah menjaga, minni, dariku, dima'ahum, darah, wa amwalahum, harta mereka, illa, kecuali, bihaqqi, dengan hak, ya, dengan hak Islam. Ya, apa nanti hak Islam? Wa hisabuhum, dan perhitungan mereka 'alallahi ta'ala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berikan penjelasan terhadap sabda Nabi Muhammad SAW. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, sampai mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang pernah terluput dari dua orang sahabat besar, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Bayangkan, sekelas dua orang sahabat senior, Abu Bakar dan Umar, mereka berdua sempat luput dari mereka hadis ini. Ya, ketika terjadi di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, muncul orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Ya, muncul orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Ya. Nah, saat itu Abu Bakar As-Siddiq ingin memerangi mereka. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, beda antara uqatil artinya memerangi, kata muqatalah atau qatala, ini masdarnya muqatalah, beda dengan al-qatl atau qatlun. Ya. Qatlun dengan muqatalah itu ada perbedaan. Kalau ini dari kata qatala, kalau ini dari kata qatala. Kalau qatala artinya memerangi. Kalau qatala artinya membunuh. Ya. Nah, beda antara memerangi dengan membunuh. Kalau memerangi itu belum tentu membunuh. Contoh misalnya memerangi. Orang yang diperangi misalnya dipersulit pergerakannya, ya. Memiliki pemahaman yang menyimpang misalnya, ya. Pemberontakan kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin misalnya, ya. Akhirnya pergerakan mereka dibatasi, ya. Mereka diawasi. Nah, itu muqatalah, bentuk muqatalah, diperangi, ya. Kalaupun qatl artinya membunuh. Nah, di sini jangan disalahartikan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Belum tentu memerangi itu dibunuh atau dipenggal lehernya atau ditembak misalnya. Ya. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia.
sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab muncul orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bersikeras ingin memerangi mereka karena mereka tidak mau membayar zakat. Namun, gagasan atau ide Abu Bakar As-Siddiq ini sedikit mendapatkan pertentangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Umar bin Khattab memandang orang yang sudah mengucapkan syahadat itu tidak berhak untuk diperangi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq beliau menganalogikan ya dengan pendapat beliau ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi ya, lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang menolak untuk membayarkan yang mana dahulu mereka memberikannya walaupun hanya seutas tali kekang hewan tunggangan ya yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW. Aku akan perangi mereka ya bagi orang-orang yang mereka memisahkan antara sholat dengan zakat ya. Ini pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata walaupun tanpa beliau menganalogikan ya orang yang meninggalkan atau memisahkan antara sholat dengan zakat pun ternyata ada dalil yang tegas menjelaskan bahwasanya ya dalam hadis ini, hadis Abdullah bin Umar ya, bahwasanya orang yang tidak mau membayar zakat itu layak untuk diperangi ya. Taib. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, ilmu itu terkadang walaupun orang yang kadar keilmuannya sangat luar biasa, kita tahu bagaimana Abu Bakar dan Umar orang yang sangat senior dalam keislaman, namun ternyata luput dari mereka sebuah ilmu, sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ya, malah seorang anak muda belia yang bernama Abdullah bin Umar yang lebih tahu terkait masalah hadis tersebut. Ya, makanya ada sebuah pepatah mengatakan yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahri. Didapatkan atau ditemukan sesuatu di sungai yang mana tidak ditemukan sesuatu yang di lautan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya terkadang seorang alim itu luput dari sebuah disiplin ilmu dan lain sebagainya. Baik, ya. Nah, mereka yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, berhak untuk diperangi. Begitupun sama, ya. Kata Rasulullah SAW, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah. Dan mereka mau menunaikan atau mendirikan sholat. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala selalu gandengkan antara sholat dengan zakat, ya. Wa yu'tuz zakah. Dalam hadis ini Allah gandengkan antara sholat dengan zakat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-43 ini menandakan bahwasanya sholat itu hukumnya wajib berjamaah di masjid, ya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, warka'u ma'ar rakiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya kaum laki-laki wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11, Allah berfirman. Ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum." Ya. Dan apabila mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan mereka membayar zakat, fakhallu sabilahu, maka biarkan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman dalam surat At-Taubah juga, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka dihukumi saudara-saudara kalian di dalam agama. Nah, baik Bapak Ibu sekalian,
Ya, ini jadi apa namanya, pendapat yang kuat terkait masalah sholat kita pernah bahas kemarin, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu bisa dihukumi keluar dari Islam karena banyaknya dalil yang menyebutkan hal ini, ya, keluar dari Islam. Ini secara hukum globalnya. Adapun secara hukum personnya, secara rincinya itu tidak boleh kita menunjuk orang yang tidak sholat dihukumi dengan kafir. Nah, apa itu sholat? Sholat secara bahasa adalah ad-du'a, artinya sholat secara bahasa artinya doa. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sholli 'alaihim." Ya, "Inna sholataka sakanun lahum." Dan doakanlah mereka. Sesungguhnya sholat kalian atau doa kalian itu sakanun lahum, ketenangan bagi mereka. Secara bahasa, sholat artinya doa. Adapun secara istilah, sholat itu artinya ya sebuah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, ya, dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat secara istilah, ya. Adapun zakat, ya, adapun zakat secara bahasa artinya adalah an-nama. An-nama itu artinya berkembang. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkembang. Dalam arti lain, makna zakat sudah kita bahas dulu adalah at-tathhir. Artinya membersihkan atau mensucikan. Jadi harta yang ditunaikan zakat padanya itu akan membersihkan harta yang tidak bersih. Mungkin ketika kita mendapatkan harta tersebut ada hal-hal yang kurang baik, maka disucikan dengan dikeluarkan zakatnya. Seperti itu, ya. Adapun pengertian zakat secara istilah adalah disebut oleh para ulama, ya, adalah sebuah hak khusus, ya, hak yang wajib untuk dikeluarkan, ya, hak yang wajib untuk dikeluarkan fi malin maksus, pada harta yang khusus. Maka tidak semua harta yang kita miliki wajib untuk dikeluarkan zakatnya, hanya pada beberapa jenisnya saja. Contohnya seperti hewan ternak. Hewan ternak pun nggak semuanya, hanya sebatas kambing, unta, sapi atau kerbau yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, kemudian emas, perak, gitu ya, itu harta-harta khusus. Kemudian hasil pertanian pun nggak semua jenis pertanian yang kita lakukan, kita tanam itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Makanya diberikan definisi oleh para ulama pada harta yang khusus, ya, li thaifatin makhsusah, diberikan kepada asnaf atau kelompok yang khusus juga. Fi waktin maksus, pada waktu yang khusus. Nah, ini zakat. Karena zakat tidak dikeluarkan setiap saat, ya. Ada syarat-syaratnya, yakni diantaranya adalah ketika sudah mencapai haul 1 tahun, ya, dan seterusnya. Ini pengertian zakat. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Fa'idha fa'alu dzalika, apabila mereka sudah mengerjakan itu semua, yakni apa tadi? Mereka sudah bersyahadat, kemudian menunaikan sholat, membayar zakat, maka asomu, mereka telah menjaga dariku, kata Rasulullah SAW, darah mereka, harta-harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, sekali lagi hadis ini menyebutkan bahwasanya kaidahnya hukum asal seorang muslim itu adalah haram darah dan hartanya serta kehormatannya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya. Ya, itu kaidah asalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini merintahkan kepada kita untuk menghukumi seseorang itu secara zahirnya. Ketika ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka sholat, mereka bayar zakat, berarti mereka itu sebagai seorang muslim.
Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang yang hanya sebatas mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita tidak boleh serta-merta membunuh orang tersebut. Hal ini pernah terjadi di pada seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Usamah dan ayahnya ini dua orang kekasih Rasulullah SAW. Makanya dijuluki dengan hubbi Rasulullah SAW. Kecintaan dari orang yang dicintai Rasulullah SAW. Karena dia dan ayahnya, Usamah dengan Zaid ini, merupakan orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Usamah ini ya punya ayah namanya Zaid. Zaid bin Harithah ini merupakan budaknya Rasulullah SAW yang menikah dengan Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman itu termasuk orang yang ketika Rasulullah masih kecil, masih belia, yang pernah mengasuh merawat Nabi Muhammad SAW, seorang budak. Kemudian dimerdekakan, kemudian dinikahkan dengan atau menikah dengan Zaid bin Harithah. Kemudian apa namanya? Punya anak bernama Usamah. Ini dua orang ini merupakan orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam suatu peperangan, ya, Usamah bin Zaid beliau dalam sebuah hadis beliau menuturkan, ketika dalam sebuah peperangan Usamah bin Zaid berhasil mengalahkan sebuah kaum. Kemudian dia dengan salah satu sahabatnya mengejar seorang kafir, ya. Ketika si kafir tersebut terpojok, ya, akhirnya orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Adapun sahabatnya menahan pedangnya. Adapun Usamah bin Zaid beliau menganggap bahwa orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah ini hanya sekedar supaya selamat dari tebasan pedang. Akhirnya Usamah bin Zaid pun menebas orang tersebut hingga mati. Kemudian tibalah kabar ke Rasulullah SAW ya perihal tersebut. Lalu Rasulullah SAW marah sejadi-jadinya kepada Usamah bin Zaid. Ya, kata Rasulullah SAW, aqatalta man qala la ilaha illallah wahai Usamah, apakah engkau membunuh orang yang telah mengucapkan ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, sesungguhnya orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah hanya sekedar ingin menyelamatkan dirinya dari maut. Maka Rasulullah SAW terus mengurang-urang ucapannya tadi. Sampai-sampai kata siapa? Kata Usamah bin Zaid, hatta waditu anni lam aslam qabla dzalik. Ba'da qabla dzalik. Sampai-sampai aku berandai-andai berangan-angan aku ini belum pernah masuk Islam sebelumnya, ya. Karena saking ngerinya melihat marahnya Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kita hanya diperintahkan untuk menghukumi seseorang itu secara zahir. Adapun batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah dia mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah main-main, apakah hanya karena ingin menyelamatkan diri dan lain sebagainya atau karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan. Adapun kita sebagai seorang muslim, ya, hanya dituntut untuk menghukumi secara zahirnya saja, ya. Ini eh, dalam masalah ini, ya. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, seorang muslim boleh ditumpahkan darahnya, nanti insya Allah akan dibahas pada hadis yang ke-14 kalau tidak salah, ya. Seorang muslim boleh ditumpahkan darahnya ketika si muslim tersebut melanggar 3 hal. Yang pertama, melakukan dosa zina yang harus dirajam, ya. Yang kedua, membunuh seorang muslim yang tidak berhak untuk dibunuh, ya. Membunuh seorang muslim yang tidak layak untuk dibunuh orang muslim tersebut, harus dikisos. Yang ketiga adalah seorang yang murtad. Ini 3 hal yang menyebabkan seorang muslim darahnya menjadi halal. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, ya, para ulama sekali lagi mengambil faidah bahwasanya kita hanya diperintahkan untuk menghukumi secara zahir saja. Baik, ya. Hadis ini juga menjadi dalih bagi orang-orang yang benci kepada Islam. Di antaranya orang-orang ateis, orang-orang orientalis, dan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang bengis, kata mereka, kejam. Islam tidaklah tersebar di dunia ini kecuali dengan
jalur yang bengis, ya, membunuh, peperangan dan lain sebagainya. Kita jawab bahwasanya ya hal itu tuduhan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Karena para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan aku diperintahkan untuk memerangi manusia di sini adalah memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya, atau yang disebut dengan kafir harbi, ya. Ini. Karena kafir itu, mohon maaf Abri, minta tolong dihapus Pak Abri. Tolong dihapus Pak Abri. Nah, ya. Karena kafir itu terbagi. Ada namanya kafir harbi. Ini kafir yang memerangi kaum muslimin. Ini yang harus diperangi, ya. Dan etikanya pun ketika peperangan dengan orang kafir harbi itu, Islam memiliki adab yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh orang tua, wanita, ya, dan anak kecil. Ini Islam. Kalau memang agama Islam agama yang bengis, pasti semuanya sudah dibantai ini, ya. Nggak nggak istilahnya nggak pilih-pilih, udah pokoknya semua habiskan bumi hangus istilahnya, ya. Tapi bagaimana Islam dalam perang pun bahkan, ya, Rasulullah SAW, wa idza darabtum falyajtanib al-wajh. Apabila kalian memukul maka hindari memukul wajah, kata Rasulullah SAW. Ya, ketika perang sekalipun Islam mengajarkan untuk menghindari memukul wajah. Ya, taib. Yang kedua ada namanya kafir dhimmi. Seorang kafir yang mereka apa namanya hidup di negara kaum muslimin, yang mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin dan mereka berhak untuk mendapatkan atau mereka tunduk kepada aturan-aturan kaum muslimin, ya, kepada pemerintah Islam, dan mereka di sini berhak untuk diberikan perlindungan oleh kaum muslimin. Yang ketiga ada yang namanya kafir musta'min atau musta'min, ya. Seorang yang meminta jaminan keamanan. Misalnya di sini adalah delegasi misalnya. Ya, delegasi masuk ke negara kaum muslimin. Mereka meminta perlindungan dan mereka diberikan jaminan keamanan. Yang keempat adalah kafir mu'ahad, yang antara kaum muslimin dengan mereka ada ikatan perjanjian damai. Tidak boleh diperangi. Ya, tidak boleh diperangi. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Di Madinah itu ada beberapa kelompok, di antaranya adalah musyrikin, ya, dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Ada juga di antaranya adalah Yahudi. Nih, ya, orang Yahudi. Dan mereka tidak diperangi oleh kaum muslimin karena mereka terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin yang dikenal dengan Piagam Madinah, ya. Yang hanya boleh dihukumi untuk diperangi adalah kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, ya. Makanya Rasulullah SAW mengancam man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, ada ikatan perjanjian damai antara mereka dengan kaum muslimin, lam yarah raihatal jannah, maka orang yang membunuh tersebut tidak akan mencium baunya surga, tidak akan mencium baunya surga. Kata Rasulullah SAW, sungguh baunya surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebab turunnya ayat ini adalah, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusir orang-orang Yahudi dari Bani Nadir ketika mereka berkhianat kepada kaum muslimin. Nah, ketika orang-orang kaum Bani Nadir diusir dari Madinah, ada sebagian orang-orang Arab Madinah itu yang punya hubungan kekerabatan dengan Bani Nadir. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada mereka, silahkan kalau yang mau ikut dengan Bani Nadir keluar dari kota Madinah, silahkan. Yang mau tetap tinggal di kota Madinah, silahkan. Dan mereka masuk Islam. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama, ya. Kemudian apa namanya? Allah Subhanahu wa taala juga tidak melarang kaum muslimin untuk berbuat baik pada orang-orang kafir. Contohnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8.
La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian ya dari orang-orang yang tidak memerangi kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan atau mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum, kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Tidak tidak dikatakan sebagai agama yang bengis, ya. Dalam kesempatan yang lain juga, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala udzina lil ladzina amanu udzina lil ladzina yuqataluna, mereka orang-orang yang diperangi ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi yang orang-orang yang memerangi mereka dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang beriman, orang-orang muslim hanya untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Adapun yang tidak memerangi, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dilarang untuk memerangi mereka. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang mendolimi seorang kafir mu'ahad, ya, man dolama mu'ahad, dan barang siapa yang mendolimi seorang kafir mu'ahad, ya, au intaqasahu, atau dia mengurangi haknya, au kallafahu fawqa taqatihi, atau dia memberikan beban di atas kemampuannya, au akhadha minhu syai'an ghairu tibi nafsin minhu, atau dia merampas sesuatu tanpa kerelaannya, ya, dari orang tersebut, dari orang kafir muahad tersebut, fa ana hajibuhu yaumal qiyamah, maka aku akan menjadi penghalangnya pada hari kiamat, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini semua Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwasanya agama Islam itu agama yang tidak semena-mena. Dalam Islam pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyerang sebuah kaum itu menawarkan terlebih dahulu, ya, aslim taslam, masuk Islamlah kalian, maka kalian akan selamat. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, silahkan kalian bayar jizyah yang dibayarkan kepada kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin setiap tahunnya. Disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu setiap tahun itu hanya 1 dinar, sekitar 4,25 gram emas, ya, uang dinar, ya. Itu setahun, ya. Ini kecil nominalnya. Ya, kalau tidak mau juga baru mereka diperangi. Tentunya dengan tahapan, tidak semena-mena langsung Islam membantai habis, membabat habis orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Ya, dan prakteknya pun Rasulullah SAW pernah dalam sebuah peperangan, ya, Rasulullah SAW melepaskan orang-orang yang tertawan dari kaum muslimin. Di antaranya adalah Thumamah bin Asal, ya, pernah ditawan oleh Rasulullah SAW, ditawarkan Islam kepadanya, namun dia menolak, tidak mau masuk Islam. Ya, ditahan oleh Rasulullah SAW beberapa hari, kemudian ditanya lagi, tetap dia kekeh nggak mau masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW melepaskan beliau, dan akhirnya ternyata ketika dilepaskan, karena melihat akhlak Rasulullah SAW dengan kaum muslimin yang begitu memukau, mereka membuat takjub Thumamah ini, akhirnya Thumamah masuk Islam di kemudian hari. Ya, ini semua menunjukkan bahwasanya Islam bukan agama yang bengis, yang kejam. Dalam Fathu Mekah contohnya juga, ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, ya, bagaimana Rasulullah SAW 13 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, beliau diusir dengan para sahabatnya dari kota Mekah, dari negeri yang mereka cintai. Kemudian berhasil menaklukkan Mekah. Apa perbuatan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW membebaskan mereka semua, memaafkan mereka semua. Kalaulah Rasulullah SAW membawa agama yang bengis, pasti semuanya sudah dibabat habis, ya. Berbeda dengan agama-agama yang selain agama Islam, kita tahu, ya. Bahkan disebutkan dalam ajaran mereka, salah satunya ada yang memerintahkan untuk membumi hanguskan, ya, orang-orang yang berbuat buruk kepada mereka. Wallahu a'lam. Ini untuk pembahasan hadis yang ke-8, ya. Kita masuk hadis yang ke-9. Ya, mudah-mudahan waktunya pas, ya, cukup, tidak lebih dari 1 jam.
Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki ranking pertama dalam meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam biografi beliau, beliau ini menghafal lebih dari 5.000 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ini merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan ahlu suffah. Ya, bagaimana sejarahnya? Nah, Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Berasal dari negeri Daus, Ad-Daus. Daus itu berasal dari atau berada di daerah negeri Yaman saat ini. Ya. Sejarahnya Daus ini atau penduduk Daus ini, Ad-Daus ini, penduduk Ad-Daus ini merupakan orang-orang yang sangat sulit untuk menerima Islam. Sulit untuk menerima Islam. Suatu ketika ada satu orang dari penduduk kota Ad-Daus, ya, yang bernama Tufail. Dia ke Madinah, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia pulang ke negerinya Ad-Daus di Yaman, mendakwahkan Islam di Yaman, di Ad-Daus tersebut. Dari yang didakwahi hanya satu orang yang masuk Islam, yakni Abdurrahman bin Sakhr itu sendiri. Kemudian Abdurrahman bin Sakhr ini tertarik dengan Islam, beliau bertekad ingin hijrah, hidup dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa perbekalan seadanya. Hingga akhirnya beliau ini menjadi salah seorang sahabat yang miskin, fakir, bukan miskin lagi, fakir, ya, ya, sangat fakir. Bahkan disebutkan dalam banyak kisah, saking miskinnya, saking fakirnya Abu Hurairah ini, sering beliau ini jatuh pingsan. Jatuh pingsannya bukan karena lemah fisiknya, tapi karena kelaparan. Karena minimnya ekonomi yang dimiliki. Ya, di Masjid Nabi Muhammad SAW itu dulu banyak orang-orang yang mereka itu yang tidak berkecukupan dalam masalah ekonomi, mereka tinggal di emperan Masjid Nabi Muhammad SAW, ya, yang disebut dengan Al-Suffah. Mereka ini banyak mendapatkan kebaikan dari Rasulullah SAW dan mereka banyak menimba ilmu bersama Rasulullah SAW. Maka wajar Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak menghafal atau meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Padahal beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Bayangkan, hanya sekitar 3 atau 4 tahun beliau bersama Rasulullah SAW, tapi termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau wafat pada usia ke 78 tahun dari usianya. Ya, ini wafatnya beliau. Ya, nah kita lanjut. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Mohon maaf ada yang kelewat. Sejarah kenapa beliau ini diberikan kunyah bapaknya kucing. Hurairah ini kan isim tasghir dari kata al-hir atau hirrah, artinya kucing, ya. Hurairah, bapaknya kucing. Karena Abu Hurairah dulu ketika kecil dia ini punya kegiatan mengembalakan kambing. Kemudian dia juga selain itu menggembalakan beberapa ekor kucing, ya. Akhirnya ketika malam Abu Hurairah itu menaruh kucing-kucingnya tersebut di sebuah pohon. Sehingga akhir teman-temannya menjulukinya dengan Abu Hurairah. Itu singkat cerita dari kenapa beliau dinamakan dengan Abu Hurairah, ya. Semoga Allah meridhoi beliau, ya. Dan ibunya juga ini termasuk orang yang akhir-akhir masuk Islam. Awalnya ibunya ini termasuk orang yang enggan untuk menerima Islam. Kemudian meminta doa kepada Rasulullah SAW supaya ibunya diberikan hidayah. Akhirnya ibunya
menerima hidayah Islam, alhamdulillah ya. Dia berkata, ya Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang darinya, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi minhu fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu, lakukan, datangi atau lakukan, ya, mastata'tum, sesuai kemampuan kalian, semampu kalian, kata Rasulullah SAW. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab wurudnya hadis ini adalah suatu ketika disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Majah, suatu ketika Rasulullah SAW beliau naik mimbar, kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Ya ayuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajj. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian haji. Nah, ya, fahujju kata Rasulullah, maka tunaikanlah haji kata Rasulullah SAW. Lalu ketika itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akulla amin, wahai Rasulullah, apakah haji itu harus ditunaikan setiap tahun? Maka Rasulullah SAW diam. Namun orang tersebut bertanya lagi sampai 3 kali. Kata Rasulullah SAW, setelah beberapa kali sahabat tersebut bertanya apakah setiap tahun, Rasulullah SAW bersabda, lau qultu na'am la wajabat. Kalau sekiranya aku bilang iya, maka pasti akan menjadi wajib kalian berhaji setiap tahun dan kalian pasti tidak akan mungkin mampu menunaikannya. Kita lihat kenyataannya Bapak Ibu sekalian, ya di zaman kita saat ini, haji itu sangat sulit. Harus rela antri sampai 30 tahun lamanya. Ya. Yang paling cepat furoda. Harganya fantastis. Sampai 400, kisaran 400 sampai 500 jutaan. Bisa berangkat tahun ini. Dan ini pun belum tentu bisa berangkat tahun ini juga, ya. Tergantung visanya keluar atau tidak. Ya, yang plus saja sekarang antri antara 5 sampai 7 tahun. Bayangkan, ya. Dan ini berat buat kita kalau seandainya Rasulullah SAW beliau bilang ya, ya. Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah tersebut, "Dzaruni ma taraktukum." Tinggalkan atau biarkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Enggak usah ditanya, istilahnya seperti itu. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Sesungguhnya sebab yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya, ya, banyak nanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan sebab mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepada kalian sesuatu perintah, maka lakukan semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Dan apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan hal tersebut atau larangan tersebut. Baik, ya. Ini sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ibnu Majah. Ya, tadi Rasulullah SAW mengatakan, mana haitukum anhu fajtanibu. Ya, apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhi. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sebuah kaidah dalam sebuah meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya adalah zina. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan seseorang untuk menjauhi zina, bukan sekedar tidak melakukan zina, tapi menjauhi sarana-sarana yang bisa mendekatkan kepada zina tersebut. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabu zina." Jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Sungguhnya zina tersebut merupakan sebuah kekejian, ya, dan seburuk-buruk jalan kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melarang seseorang untuk
berdua-duaan. La yakhluwanna rajulu bimra'atin, ya, illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seseorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita melainkan harus dengan ditemani oleh mahramnya, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, tidaklah ada seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah siapa? Setan di sana. Makanya dihindari, dijauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada zina tersebut, kekejian tersebut. Makanya di sini Rasulullah SAW fajtanibuhu, maka jauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, sama seperti kemarin, hadis kemarin, ya, larangan untuk menjauhi perkara yang syubhat kalau kita tidak mengetahui hukumnya. Karena kenapa? Khawatir kita akan terjerumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaidahnya. Ya, makanya juga ada perintah untuk menundukkan pandangan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadna furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka untuk menundukkan pandangan, memalingkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azkalahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sebaliknya, waqulil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakan kepada orang-orang yang beriman dari kaum wanita supaya mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadna furujahun, dan mereka menjaga kemaluan mereka. Baik, ini kaidah di dalam meninggalkan larangan, maka hendaknya dengan paling tepat ada paling baik adalah menjauhi larangan-larangan tersebut, bukan hanya sekedar meninggalkan. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Makanya dalam ayat Al-Qur'an surat At-Taghabun Allah berfirman ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kalian. Ya. Dalam hadis tentang masalah salat misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan, sholli qa'iman, salatlah dalam kondisi berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri, maka apa namanya? Salat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu duduk, fa'ala janbin, maka sambil berbaring, bukan tidur. Kalau tidur bukan salat, ya. Tidur bukan salat. Nggak salat kalau tidur mah. Dan nggak sah, ya. Apa namanya? Salatnya orang yang tidur, nggak sah. Karena hilang akal, ya. Bukan, maksudnya adalah berbaring. Dan awas, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Potongan dalil ini jangan dijadikan hujah. Kan kata Rasulullah SAW, wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Oh, saya nggak nggak siap, saya nggak mampu pakai jilbab. Ya, yang membuat nggak mampu itu apa? Ya, apakah karena nggak punya jilbab atau emang nggak mau pakai jilbab? Kalau faktornya nggak mau, itu bukan nggak mampu, ya, itu nggak mau. Contoh, saya juga saya nggak siap, saya apa namanya, saya nggak mampu untuk puasa di siang hari. Yang menjadi sebab dia nggak bisa puasa itu apa? Sakit atau safar atau apa? Atau nggak mau? Ah, saya nggak siap karena batin saya belum siap untuk puasa. Itu bukan sebuah hal yang menghalangi, ya. Ini awas, hati-hati ini. Terkadang ini dijadikan hujah bagi orang-orang yang apa namanya, malas untuk beribadah, mastata'tum katanya, sesuai kemampuan. Ya, saya kan nggak sanggup puasa, saya nggak sanggup haji. Nah, nggak sanggupnya kenapa? Apa karena nggak punya harta, ya, atau karena sakit, atau apa, atau terhalang misalnya. Kalau nggak mau itu beda lagi, itu bukan sebuah alasan, ya. Itu akan rusak nanti syariat. Kata Rasulullah SAW di sini, ya, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Sesungguhnya yang telah banyak membinasakan. Ini fa inna ma, sesungguhnya ahlaka membinasakan orang-orang sebelum kalian, kathratu masailihim, banyak bertanya. Awas ini. Contohnya adalah
perbuatannya orang-orang Bani Israel. Bani Israel ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seekor sapi ketika terjadi ada peristiwa pembunuhan. Supaya terungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut, Allah perintahkan melalui Nabi Musa alaihissalam supaya mereka memotong seekor sapi. Ya, namun karena sebab perbuatan mereka yang istilahnya kalau orang Sunda istilahnya mereka deweng ya, nanya, tapi tujuan utamanya adalah supaya mereka itu gak melakukan perbuatan tersebut, supaya nggak diperintahkan untuk melaksanakan perintah tersebut. Kata mereka, kayak gimana sapinya? Bagaimana warnanya? Terus bertanya lagi. Sampai-sampai mereka itu hampir nggak bisa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, ini yang pernah menimpa Bani Israel. Banyak nanya. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya apa namanya kezaliman atau kejahatan yang paling besar ya seorang muslim adalah dia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala fahurrima min ajli mas'alatihi. Lalu hal tersebut yang tadinya halal jadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sebab dia bertanya-tanya tentang hal tersebut. Ya. Ini kalau di zaman Rasulullah masih hidup karena masih turunnya wahyu. Ketika sudah tidak ada wahyu lagi, Rasulullah SAW sudah wafat, wahyu sudah terputus. Agama telah sempurna. Ya, tinggal kita bertanya untuk hal-hal yang bermanfaat buat kita saja. Ya, Tohib. Gitu. Contoh kasus di zaman kita sekarang, misalnya dalam ujian, ada yang nanya, misalnya di antara bentuk ujian soalnya itu, sebutkan misalnya syarat-syarat sah solat. Ya, sebutkan syarat sah solat misalnya. Di sini tidak disebutkan misalnya tiga syarat sah solat. Ada salah seorang tolib bilang, Ustadz, pakai dalil nggak? Nah, ya akhirnya Ustadznya bilang pakai dalil. Yang nggak pakai dalil salah. Akhirnya memberatkan dia dan orang lain. Dan inilah orang yang kata Rasulullah SAW, Inna min a'udhami jurman alal muslimin. Sungguhnya apa namanya kejahatan yang paling besar kepada orang Islam yang lainnya adalah seseorang dia itu bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, akhirnya diharamkan oleh Allah gara-gara sebab pertanyaannya. Ya, mungkin bisa dipraktekkan juga di sini dalam kasus ujian tadi. Ya, nanya pakai dalil enggak, pakai penjelasan enggak, pakai contoh enggak, akhirnya jadi berat seperti itu. Ya, dan hukum bertanya sebetulnya boleh secara hukum asalnya. Kalau pertanyaan tersebut pertanyaan yang memang dibutuhkan oleh si penanya, ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh yang tidak dibutuhkan, ya. Contohnya misalnya bertanya, bagaimana hukumnya memakan daging dinosaurus, halal atau haram? Ya ini kan pertanyaan yang nyeleneh, ya. Dinosaurus ada atau tidak kan ini masih tanda tanya, teka-teki. Bagaimana hukum sholat di bulan misalnya? Dia astronot bukan? Apa bukan gitu kan? Nggak ada buat dia manfaatnya bertanya hal tersebut. Maka hal ini tidak boleh ditanyakan. Kalau menanyakan perkara yang kemungkinan bisa terjadi, ini dianjurkan, silahkan. Seperti para sahabat ketika Rasulullah SAW menyebutkan sifat tentang Dajjal. Bahwasanya Dajjal itu akan muncul selama 40 hari berkuasa di muka bumi. Hari pertama seperti tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, hari seterusnya seperti hari biasa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang 1 hari itu seperti 1 tahun? Apakah kita cukup untuk sholat untuk 1 hari? Kata Rasulullah SAW, la, fakduru lahu. Maka sesuaikan saja. Nggak boleh sholat hanya untuk 1 hari tersebut. Karena kan 1 hari sama seperti 1 tahun. Nah ini pertanyaan seperti ini, ya, ini pertanyaan untuk antisipasi. Boleh ditanyakan. Kalau sekiranya terjadi nanti menimpa saya bagaimana? Perlu dipastikan. Ya, kalau cuma sekedar pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya perkara-perkara yang jauh dari kemungkinan terjadi ini lebih baik dihindari. Ya,
Kemudian juga hindari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah hakikat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hakikat sifat Allah. Seperti misalnya Allah punya tangan. Nanya, bagaimana sih tangannya Allah itu, ada kukunya enggak? Ya. Terus kemudian ada sidik jarinya enggak? Seperti itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dihindari, ya. Karena kalau kita terlalu apa namanya ceroboh menanyakan hal-hal seperti ini, khawatir akan terjerumus kepada jurang kesesatan. Ya, seperti itu. Ini adab dalam bertanya, ya. Dan perlu kita perhatikan dalam bertanya itu, tujuannya kita bertanya adalah untuk mencari kebenaran. Yang kedua, untuk apa namanya kita amalkan dari ilmu yang kita dapatkan tersebut, dari pertanyaan tersebut. Kalau kita sudah tahu tentang suatu ilmu, ya, namun kita bertanya kepada sang guru, tujuannya untuk mengetes kemampuan guru tersebut, ini dosa, haram hukumnya. Ya, dia ingin menguji gurunya, pengen tahu nih gurunya tahu nggak hukum masalah ini. Oh ternyata cetek ilmunya, ya. Kemudian dia sebarkan kepada orang lain. Oh si fulan ini cetek ilmunya, ya. Guru ini cetek ilmunya. Ini suul adab namanya, ya. Tidak beretika kepada sang sang guru. Tapi kalau dia sudah tahu suatu jawaban ilmu, namun dia ingin eh, tujuan dia bertanya tersebut tujuannya adalah ingin menyebarkan ilmu kepada yang lain yang belum tahu, ini sama seperti dia ini bimanzilatil muallim. Dia sama seperti kedudukannya dengan sang guru tersebut. Sebagaimana Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni 'anil Islam, fa akhbirni 'anil iman, fa akhbirni 'anil ihsan. Jibril tahu sebetulnya, ya, tapi bertanya tujuannya apa? Untuk mengajarkan yang lain. Ya, ini bimanzilatil muallim. Ini dibolehkan dengan niat kalau dia ingin memberikan faidah kepada yang lain. Mungkin kalau dia menyampaikan ilmu tersebut kepada teman-temannya sesama tolib, mungkin khawatir dikatakan so alim lah, atau mungkin timbul ria dan lain sebagainya. Akhirnya dia bertanya kepada sang guru yang mana dia sudah tahu jawabannya, tujuannya supaya yang lain dapatkan faedah. Ini tidak mengapa, ya, sebuah kebaikan. Taib, ya. Kemudian juga tadi adalah ketika bertanya kepada sang guru itu, ya tidak boleh kita apa namanya menyela eh, ucapannya gitu, ya, tidak memotong ucapannya gitu kan, ya. Tapi itu etika-etika di dalam bertanya, ya. Ketika sang guru tidak mau menjelaskan, tidak mau menjawab, ya jangan dipaksa sang guru tersebut. Taib, ya, perlu dimaklumi, ya, karena eh, tidak setiap orang yang mengetahui, tidak setiap alim itu mengetahui semua perkara agama. Tadi kita katakan bahwa Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq pernah luput dari beliau berdua terkait masalah hadis Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas, ya. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang dikenal sebagai mufassirul Quran, ya, Hibrul Bahar, ilmunya itu seperti lautan, sangat luas ilmu beliau. Beliau pernah luput tentang makna ayat Fatiros samawati wal ard. Ya, Fatir, sempat bingung apa makna Fatir. Akhirnya beliau baru tahu makna Fatir ketika ada dua orang Arab yang ribut terkait apa namanya klaim kepemilikan sebuah sumur. Ya, di antara mereka mengatakan ana fator Tuhan, aku yang mengadakannya. Baru kata Ibnu Abbas, aku baru paham makna fatir adalah yang mengadakan, ketika melihat ada dua orang Arab Badui yang berseteru dalam masalah kepemilikan sumur. Ya, ini eh, sahabat, ya. Jadi jangan istilahnya aneh ketika seorang alim, misalnya doktor misalnya atau syekh misalnya, ditanya tentang suatu perkara, mungkin menurut antum sepele, tapi mungkin menurut beliau beliau luput dari pengetahuan beliau, atau mungkin lupa gitu, ya. Jangan dicemooh atau jangan dianggap wah ini bukan seorang ahli, bukan orang berilmu, seperti itu, ya. Kita hormati keilmuannya. Taib, ya. Kemudian eh, Rasulullah SAW menyebutkan, mohon maaf agak sedikit terlewat, ya, waqtilafuhum ala anbiyaihim. Perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah SAW, adalah menyelisihi nabi-nabi mereka, ya, menyelisihi nabi-nabi mereka, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala
memberikan peringatan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hati-hatilah bagi orang-orang yang menyelisihi perkara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa azab yang pedih, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang yang suka menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ahmad, kata dulu nama fitnah. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut? Kata Imam Ahmad, la'allahu law radda ba'da qawlihi, bisa jadi ketika orang tersebut menolak sebagian dari sabda Nabi Muhammad SAW atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka akan ditimpa sesuatu dari kesesatan. Nah, akan sesat mereka itu, ya, fayahlik, hingga akhirnya mereka binasa, kata Imam Ahmad. Ya, kita tahu bagaimana ketika para sahabat di perang Uhud, ya, Rasulullah SAW berpesan kepada 50 pasukan pemanah di Bukit Rumat, ya, Bukit Silak. Rasulullah berpesan kepada pemanah, lindungi kami dari sisi kanan. Kalian tetap di tempat kalian, jangan turun. Bagaimanapun kalian mendapati kami di bawah. Akhirnya ketika melihat kaum muslimin sudah berhasil memukul mundur kaum Quraisy, mereka tergiur dengan banyaknya ghanimah yang berserakan. Kata mereka, ayo kita turun, kita bantu sahabat-sahabat kita. Tunggu apa lagi? Kata Jabir, ya, apa namanya, Jabir bin Abdullah yang saya lupa, Jabir atau Abdullah bin Jubair gitu, kalau tidak salah Jabir, beliau yang ditugaskan menjadi panglima di sana di pasukan pemanah, mengatakan, ingatlah pesan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka tetap yang 49 itu turun ke bawah. Ya, akhirnya hal ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, melingkar, apa namanya, memutari bukit pemanah tersebut, hingga akhirnya kaum muslimin diserbu dari arah belakang dan dari arah depan, hingga akhirnya mereka kocar-kacir dan ditimpakan kekalahan kepada mereka. Ini bukti nyata, ya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, ya, wa ju'ila adzullu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dan Allah akan jadikan, ya, kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku, urusanku, kata Rasulullah SAW. Ya, dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa, Allah berfirman, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115, ya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti petunjuk atau jalan selain jalannya orang-orang beriman. Siapa orang beriman di sini? Ya, para sahabat yang paling terdepan, ya. Nuwallihi matawalla, kami biarkan mereka melenceng jauh, ya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam, wasaat masiro, dan mereka akan masuk ke dalam neraka, ya, tersebut, dan seburuk-buruk tempat kembali, kata Allah Subhanahu wa taala, neraka tersebut. Ini larangan menyelisihi Nabi Muhammad SAW, karena apa? Yang membinasakan orang-orang sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad SAW adalah ini, dua hal: banyak nanya dan menyelisihi nabi mereka. Kita tahu orang-orang Bani Israel, ya, ketika datang seorang nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, paling rendahnya didustakan, paling ekstrimnya dibunuh. Ini perbuatan Bani Israel. Contohnya Nabi Yahya dibunuh oleh mereka, ya. Nabi Isa yang hampir dibunuh oleh mereka, akhirnya Allah angkat ke langit. Karena sebab apa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya. Naudzubillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berani menyelisihi aturan-aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum diakhiri, ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan dari dua hadis ini? Silahkan kepada para peserta. Silahkan Pak Apri. Ada yang dibuka, ada yang nanya nggak? Sudah terlewat waktunya, mohon maaf. Ya, silakan bagi antum semua yang bertanya, langsung saja.
Ya, yang disampaikan jelas insya Allah. Jelas insya Allah ya. Ya, sepertinya tidak ada Ustaz. Baik. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disampaikan dari tutur kata yang tidak sopan, yang tidak baik, yang tidak berkenan. Kemudian bila ada kesalahan dari ilmu yang saya sampaikan, tak luput itu merupakan dari kekurangan ilmu yang saya miliki. Ya, dan bila ada dari Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.